Halo guys, kembali lagi di channel YouTube gue, Wahyu Taufikur Rahman. Di depan kita udah ada nih motor yang sempet gue review ya waktu pertama kali beli. Nah, jadi gue mau coba mengulas motor Uwinfly motor listrik T3 ya. Ini udah 1000 km. Nanti gue coba lihat bulan pembeliannya bulan apa. Jadi biar ketahuan ini sebenarnya motor udah berapa bulan atau udah lewat 1 tahun gitu ya. Gue lupa. Yang jelas kilometernya ini sekarang udah 1000 ya. Coba kita cek. Nah 1012 1012 km. Jadi selama penggunaan motor ini sebenarnya apa aja sih keluhannya gitu ya. Jadi motor ini pertama gue mau jelasin dulu kegunaan motor ini gue dipakai buat kemana aja gitu ya. Motor ini cuman buat keliling-keliling perumahan aja. Jadi untuk cari makan, nganter-nganter yang dekat-dekat gitu ya. Jadi gue pakai motor ini. Dan gue ada motor bensin Supra, tapi itu nggak pernah kepake semenjak ada motor ini gitu. Karena emang gue jarang pergi jauh pakai motor gitu. Untuk baterainya sendiri, motor ini cukup awet gitu ya. Jadi range waktunya mungkin sekitar 40 km kalau dari jaraknya gitu ya, jarak tempuhnya. Dan gue biasanya ngecas motor ini tuh 3 hari sekali gitu. Jadi gue casnya di malam hari, paginya itu tuh udah penuh gitu. Selama pemakaian apa aja sih keluh kesahnya gitu ya. Jadi kalau motornya ini nggak ada yang gue upgrade, nggak ada yang gue ganti gitu ya, kecuali stiker di sini nih. Nih stiker udah diganti Piaggio, ini ada Vespa tempelan gitu ya. Terus apa lagi ya, ini masang bracket buat 360 kamera. Emblem ini masih super, cuman ditambahin logo Vespa. Sebelah sini juga sama pakai logo Vespa. Sisanya nggak ada yang dirubah, cuman jok aja kita sarungin gitu ya. Gue belum pasang voltmeter juga, jadi di sini gue ngira-ngira aja kalau udah baterainya kelap-kelip di merah gue langsung ngecas gitu ya. Dan ini biasanya baterainya kalau udah satu balok hilang, ini udah di bawah 50% sih gitu. Jadi gue udah biasa mengira-ngira lah baterai ini gitu ya. Kalau selama penggunaan sebenarnya nggak ada keluhan yang berarti gitu ya. Ini juga motor pernah jatuh, cuman yang paling gue rasain adalah di rem depan ini sih. Jadi rem depan ini tuh waktu kita ngerem, ini kayak goyang gitu kalipernya. Nah ini nih, ini kayaknya tinggal gue kencengin aja sih harusnya, cuman belum tahu nih ngencenginnya kayak gimana, nanti coba gue cek. Jadi dia waktu ngeremin itu bunyi gitu, stroke gitu. Cuman kejadiannya kalau waktu ngerem belok aja gitu ya. Kalau rem saat jalan lurus itu nggak bunyi sih. Terus sama rem belakang ini dari pertama beli sih sebenarnya. Kayaknya kampasnya nih, ini bunyi. Jadi kalau gue ngerem bunyi nyit gitu, kayak kampas habis. Tapi masa iya gitu ya, baru keluar dari dealer kampasnya udah habis. Terus kalau dari handling dia tetap stabil gitu ya. Handlingnya tetap stabil, nggak goyang. Saat kita lepas tangan juga cukup stabil. Dan teman-teman di grup itu tuh banyak mengeluhkan soal klaher yang mudah aus ya, klaher yang mudah pecah gitu. Nah di sini gue ganti sealnya nih. Ini sealnya gue ganti sama yang lebih lebar. Jadi antara seal si klaher ini sama bushingnya ini rapet, jadi nggak kemasukan air. Sedangkan bawaannya itu tuh ada gap antara bushing sama sealnya ini, jadi air itu tuh masuk. Dan itu yang menyebabkan sebenarnya klahernya mudah rusak gitu. Cuman kalau ini masih aman nih, ini harusnya nggak goyang sih gitu ya, masih oke lah untuk gitu ya. Nah motor ini juga paling jauh pernah gua pakai mana ya, paling jauh itu tuh 40 km PP, dan sampai pulangnya itu 40 km by Gmaps gitu ya. Nyampe di jalan pulang udah sisa sekitar mungkin 2 km lagi, baterainya udah lowbat. Nah saat baterainya lowbat kondisinya nggak langsung mati, tapi speed teman-teman bakal diturunin banget sampai biasanya di 10 km per jam. Jadi nggak bisa dipakai buat kebut dan jalannya pelan banget gitu ya. Nah setelah itu sih gue nggak pernah
tahu gitu ya motor ini apakah bisa sampai berhenti mati atau enggak gitu, tapi yang pasti itu bakal mati. Cuman selama gue pakai dia nggak pernah yang namanya gue pakai sampai habis banget gitu. Jadi kalaupun dia udah jalan di 8 km per jam gitu ya, itu masih bisa tetap jalan dan sampai ke rumah gitu sih teman-teman. So far untuk penggunaan motor harian gitu ya, gue ngerekomendasiin banget motor listrik karena hemat banget, ngecasnya juga nggak boros listrik, dan teman-teman tinggal tidur aja untuk ngecasnya, terus besoknya udah penuh lagi, udah bisa diajak kemana-mana lagi. Dan kalau untuk sekedar beli-beli makanan atau sekitar komplek gitu ya, keliling-keliling sama anak ataupun keluarga, ini masih cocok banget gitu ya, masih oke banget. Nah palingan dari motor listrik ini teman-teman harus beradaptasi aja saat penggunaannya gitu ya, karena untuk yang belum terbiasa motor ini jadi kayak baru belajar bawa motor gitu. Dari sisi gasnya ini sebenarnya bisa diganti dengan controllernya, diganti biar lebih smooth, tapi ini gue nggak ganti karena gue udah terbiasa dan ya ini juga udah nyaman gitu ya. Sebenarnya kuncinya adalah di saat teman-teman ngerem gitu ya. Jadi kalau di motor ini nih ngerem, saat kita rem ini ada logo merah. Nah saat logo merah ini masih ada, itu usahakan teman-teman jangan narik gas gitu. Itu sih intinya. Jadi saat teman-teman mau ngerem ataupun ada kemacetan gitu ya, gasnya dilepas aja terus rem. Nanti saat mau jalan nih teman-teman lepas rem ya. Jadi lepas rem baru gas gitu. Jadi kalau di motor bensin kan biasanya kita ngerem terus sambil ngegas kan. Nah kalau di motor listrik saat teman-teman melakukan itu bakal jadi jadi ngejut gitu gasnya, jadi spontan. Jadi nanti kalau teman-teman boncengan yang di belakang itu tuh bisa ngejengkang ke belakang gitu, bisa jatuh ke belakang. Nah jadi kalau udah terbiasa bawa motor listrik dengan metode yang seperti itu, sebenarnya untuk masalah gas yang spontan itu tuh bisa dihindari sih gitu, bisa kita minimalisir lah. Bahkan smooth gitu, nggak ada yang istilahnya ngejut-ngejut. Intinya rem dan gas tidak bisa bersamaan untuk di motor listrik. Bisa tapi bakal spontan gitu, karena saat rem ini dipencet si listriknya itu tuh mutus arus gitu, dan ini arusnya jadi naik gitu. Nah itu dia tuh. Ini coba kita gas ya. Ini speedometernya juga udah di reset, tutorialnya banyak di YouTube. Ini max speednya di 34 karena baterainya udah mau habis, tapi kalau masih full bisa sampai 40-an. Oke, palingan itu teman-teman review untuk si motor listrik Winfly ini. Sangat menghemat budget dibanding kita beli bensin. Mendingan kita ngecas aja, ramah lingkungan juga, cuman nggak ada suaranya. Jadi teman-teman harus ngasih awareness ke pengendara ataupun pejalan kaki di depan teman-teman gitu ya. Thank you teman-teman yang udah nonton. Semoga teman-teman terinspirasi menggunakan motor listrik, motor apapun selain Winfly, yang penting listrik. Thank you.